peserta didik menolak pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, peserta didik merancang model atau desain penanganan masalah pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, peserta didik menerapkan rancangan model penanganan masalah pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada asesmen awal. Jika soal yang pertama itu sesuai, bisa katakan yes. Jika tidak sesuai, katakan no. Nah, yang pertama, saya suka membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua,
sungai atau ke danau. Nah, yang kedua adalah pencemaran tanah. Nah, ini contohnya itu ketika membuang sampah sembarangan dimanapun mereka berada, langsung membuang di situ saja. Yang ketiga adalah pencemaran udara. Nah, ini contohnya itu adalah asap pembakaran, asap industri, dan asap-asap kendaraan. Nah, ini adalah dampak negatif dari pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama itu penurunan kadar oksigen air. Dan yang kedua, kualitas udara menurun. Jadi, karena itu kita cepat sekali merasa panas karena udara sudah tidak sejuk lagi. Yang ketiga, kesuburan tanah semakin berkurang. Nah, ini contohnya ketika membuang sampah sembarangan, maka tanah-tanah tidak akan menjadi subur. Jadi, ketika kita menanam akan kering. Yang keempat adalah pemanasan global. Yang kelima, ketidaknyamanan sosial. Nah, ini contohnya yaitu banjir. Karena keseringan membuang sampah sehingga terjadi banjir. Yang keenam adalah hasil panen menurun ya. Seperti contohnya tadi ya, ketika membuang sampah sembarangan, tanaman-tanaman akan menjadi kering. Jadi hasil panen akan hangus. Yang ketujuh adalah muncul penyakit. Nah, seperti dari asap-asap tadi ya, itu akan memunculkan penyakit karena kita yang menghirup udara yang tidak bersih. Nah, jadi di sini ada solusi mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Jadi, anak-anakku, ketika membuang sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Jangan pernah buang sampah di sembarangan tempat. Yang kedua, daur ulang sampah. Nah, ini contohnya itu pada limbah botol. Anak-anakku bisa membuat jadi kerajinan. Nah, kerajinan itu bisa berguna loh. Yang ketiga adalah kelola limbah industri. Jadi, limbah industri jangan pernah buang di sungai. Yang keempat, menanam pohon. Nah, anak-anakku bisa menanam pohon agar udara di sekitar kalian semakin sejuk. Nah, yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Jadi, jadwalkan kegiatan agar contohnya itu seminggu sekali membersihkan lingkungan sekitar bersama teman-teman yang lain. Dan yang keenam, kurangi penggunaan bahan pencemar. Jadi, kurangilah bahan-bahan yang sering mencemari lingkungan ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, remaja memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan memahami jenis-jenis pencemaran dan dampaknya, serta menerapkan solusi seperti membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan melakukan aksi nyata, remaja dapat menjadi agen perubahan dalam mengurangi pencemaran lingkungan di sekitarnya. Jadi, anak-anakku, usahakan ke depannya membuang sampah pada tempatnya ya, jangan buang sembarangan. Nah, jadi sekian materi kita pada hari ini. Satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, jadi sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas ketenangan anak-anakku semua.